Loh, pesawat itu kenapa? Pesawat itu terbang di atasmu dengan gerakan melingkar. Apakah pesawat itu tersesat atau sistem navigasinya bermasalah? Tenang, bukan kok. Pesawat itu cuma sedang menaburkan garam ke awan. Ini disebut penyemaian awan. Yang aku tahu, garam batu dipakai agar orang tidak terpleset dan mobil tidak tergelincir di jalan raya saat musim dingin. Tapi kenapa kita perlu menggarami langit? Nah, kekeringan adalah masalah besar di banyak tempat di dunia. Kurangnya air minum, tanah gersang, dan tanaman layu. Penyemaian awanlah yang bisa memecahkan masalah-masalah ini selamanya. Sederhananya begini, proses ini meliputi penaburan bahan kimia ke awan untuk mengubahnya menjadi salju atau hujan. Ada beragam bahan yang digunakan, misalnya perak iodida berwarna kuning cerah, es kering, dan bahkan garam meja biasa. Saat bercampur, awan pun menebal. Makin besar awannya, makin besar pula potensi turun hujan atau saljunya. Begini prosesnya, air menguap dan naik ke atmosfer dalam bentuk gas. Di sana, uap air mendingin dan membentuk awan. Makin besar dan berat, makin cepat pula tetesan airnya jatuh ke tanah. Penyemaian awan membantu mempercepat pembentukan tetesan ini. Pesawat bisa menembakkan bahan kimia ke awan atau melepaskannya saat terbang dekat awan. Terkadang, penyemaian bahkan dilakukan dari tanah. Para ilmuwan mengatakan saat atmosfer dalam keadaan bersih, potensi turun hujan setelah penyemaian awan meningkat 30-35%. Akan tetapi, kalau atmosfernya kotor, angkanya menurun ke 10-15%. Meski begitu, beberapa orang masih skeptis terhadap penyemaian awan. Mereka yakin metode seperti ini cuma bisa dipakai untuk awan yang memang berpotensi hujan. Tapi, jika penyemaian awan berhasil, banyak wilayah dengan sedikit air atau kekeringan akan terselamatkan. Bahkan tempat terkering pun masih memiliki air di udaranya. Setelah berhasil melakukannya di sana, voila, hujan pun terbentuk. Penyemaian awan juga punya manfaat lain, yaitu menangkal hujan es. Di beberapa negara, badai es bisa menyebabkan kerugian hingga senilai 7 triliun rupiah. Oleh karena itu, pesawat modifikasi khusus akan dikirim memasuki badai dan menyemprotkan bahan kimia ke awan tanpa gentar. Proses ini akan mengurangi ukuran hujan es, bahkan jika tepat waktu, pesawat bisa mencegah awan berubah menjadi hujan es raksasa. Kamu pernah melihat asap putih yang ditinggalkan pesawat saat terbang? Sebutannya adalah contrail. Garis putih ini muncul saat emisi lembab dari mesin jet bercampur dengan atmosfer. Suhunya lebih dingin dan tekanannya lebih rendah dibanding gas buangan. Uap air yang dikandungnya mengembun dan membeku, alhasil terbentuklah awan sama seperti yang napasmu buat saat hari sedang dingin. Contrail punya beragam ketebalan, bisa menetap di langit berjam-jam atau menghilang setelah sekian menit. Panjangnya bisa sampai berkilo-kilometer atau bisa juga agak pendek. Semuanya tergantung pada ketinggian dan kelembapan serta suhu di atas sana. Lihatlah contrail dengan teliti, maka kamu mungkin bisa memprediksi cuaca. Jika contrailnya tipis atau cuma sebentar, udara di tempat tinggi sedang kering. Berarti tak akan hujan dan cuaca akan cerah. Tapi, jika kamu melihat contrail tebal yang bertahan lama di langit, sediakan payung sebelum hujan. Jauh di atas sana, udaranya lembab. Ini adalah pertanda awal badai. Pada umumnya, pesawat penumpang mencapai ketinggian jelajah di 10-11 km dalam 10 menit pertama penerbangan. Tapi, ketinggian pesawat saat terbang masih bergantung pada berat dan beberapa karakteristik lainnya. Mari ambil contoh dari pesawat penumpang supersonik Concorde yang terkenal. Kecepatan maksimalnya 2 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Pesawat ini pun terbang jauh lebih tinggi dibanding pesawat modern lain, yaitu di ketinggian 15.000 sampai 18.000 meter. Tapi pesawat ini punya pengecualian sendiri. Dengan terbang setinggi itu, pesawat bisa menghindari cuaca buruk. Angin kencang dan hujan lebat sering terjadi di lapisan bawah atmosfer. Selain itu, terbang di ketinggian ini memungkinkan pesawat menghindari lalu lintas udara yang padat, misalnya helikopter dan pesawat ringan. Burung dan bahkan serangga besar juga tidak mengganggu penerbanganmu di sana. Dan jika keadaan darurat terjadi di ketinggian lebih dari 10 km, pilot akan punya lebih banyak waktu untuk mencari solusi terbaik. Kenapa pesawat komersial tidak bisa terbang di atas 38.000 kaki? Sebenarnya bukannya tidak bisa, tetapi karena tidak mau. Jika terbang lebih tinggi, akan ada sejumlah masalah keamanan serius. Pertama, jika sebuah pesawat terbang setinggi itu, untuk kembali ke ketinggian aman dibutuhkan lebih banyak waktu. Dan dalam keadaan darurat, seperti dekompresi cepat, setiap detiknya sangat penting.
Di ketinggian yang lebih rendah, pesawat juga bisa mengandalkan angin. Jika naik terlalu tinggi, pesawat akan membuang terlalu banyak bahan bakar untuk tetap mengudara. Saat terbang begitu tinggi, pesawat tidak bisa berkomunikasi dengan layanan darat sebaik saat terbang rendah. Begitu pesawat naik terlalu tinggi, udara tidak dapat memberikan daya angkat yang cukup agar mesin tetap berjalan. Daya angkat tercipta oleh perbedaan tekanan udara, tapi di ketinggian yang tinggi, perbedaannya terlalu kecil. Udara mungkin tidak terlalu kamu perhatikan karena tidak terlihat nyata seperti logam atau plastik. Tapi tetap, udara adalah salah satu faktor yang membuat pesawat tetap terbang. Katakanlah ada pesawat yang menuju luar angkasa. Pesawat ini dilengkapi sayap besar yang dirancang dengan baik dan mesin super kuat. Tapi makin tinggi pesawat ini terbang, makin tipis pula udaranya. Sampai hampir tidak ada udara tersisa. Setelahnya, tidak ada lagi yang bisa membantu pesawat terbang lebih jauh karena semuanya hampir seperti ruang hampa udara. Oleh karena itu, kita masih butuh roket untuk mencapai luar angkasa. Dan terakhir, pesawat tidak terbang terlalu tinggi karena bobotnya berat. Makin berat mesin, makin sulit pula membawanya ke ketinggian tertentu. Pesawat tidak lepas landas saat cuaca terlalu panas. Alasannya, mesin jet tidak menyukai suhu ekstrem. Masalah lebih besar yang disebabkan suhu panas adalah pesawat tidak dapat menghasilkan daya angkat yang cukup untuk terbang. Dan seperti yang kamu tahu, jika tidak ada daya angkat, berarti tidak bisa terbang. Untuk menghasilkan daya angkat, udara di sekitar pesawat harus cukup padat. Tapi, jika makin panas, udara makin tipis. Saat suhu naik, molekul udara memanas dan bergerak lebih cepat sekaligus bergerak menjauh sehingga menciptakan jarak lebih besar. Oleh karenanya, kepadatan udara menurun. Saya pun tidak punya cukup bantuan untuk didorong naik. Dan pesawat tidak bisa menghasilkan daya angkat yang diperlukan. Suhu maksimal pesawat untuk bisa lepas landas atau mendarat tergantung pada pesawatnya sendiri, panjang landasan pacu, muatan, dan ketinggian bandara. Biasanya, suhunya berkisar di 43 sampai 52 derajat Celcius. Pesawat bisa terbang menembus hurikan dan ini masih lebih aman dibanding terbang menembus badai petir. Tapi kenapa? Hurikan paling dahsyat bisa bergerak sampai ribuan kilometer dan dampaknya bisa bertahan sampai berhari-hari. Sebagian besar hurikan terbentuk di ketinggian yang jauh lebih rendah dibanding badai petir, sehingga pesawat mudah menghindarinya dengan terbang di atas hurikan. Meski begitu, tak pernah ada pesawat komersial yang menembus tembok pusat hurikan. Angin bertiup paling kencang di sana, tapi jika terbang lebih jauh dari pusat hurikan, pesawat tidak dalam bahaya. Sementara itu, saat badai petir, kumpulan awan raksasa bisa terbentuk. Batas teratasnya bisa mencapai lebih dari 60.000 kaki. Itu hampir 2 kali lebih tinggi dibanding ketinggian jelajah rata-rata pesawat komersial. Jadi, saat pesawat menghadapi badai petir, pilot mencari rute melingkar atau memutar balik. Jika memungkinkan, pesawat tak akan terbang di atas pegunungan super tinggi seperti Everest. Bayangkan, jika sebuah pesawat kehilangan tekanan kabin saat bergerak di atas pegunungan Himalaya. Mungkin salah satu pintu tidak ditutup dengan rapat atau ada retak di jendela ataupun di badan pesawat. Para penumpang dan awak pesawat memakai masker oksigen. Tapi oksigen ini akan habis dalam 15 sampai 20 menit. Di ketinggian 35.000 kaki, ini adalah bencana. Oleh karena itu, pilot harus menurunkan pesawat ke 10.000 kaki. Di sana, penumpang bisa bernapas tanpa menggunakan masker oksigen. Tapi pesawat masih bergerak di atas pegunungan Himalaya yang puncaknya lebih dari 25.000 kaki. Dengan kata lain, pesawat tidak bisa kemana-mana lagi. Alasan lain kenapa pesawat terbang di ketinggian jelajah ini adalah agar pilot punya, dalam tanda kutip, ruang kesalahan. Jika mesin bermasalah, kapten bisa meluncurkan pesawat sambil mencoba memperbaikinya. Sayangnya, pilot yang paling berpengalaman sekalipun tidak bisa berbuat banyak jika jarak ke lereng gunung hanya 6.000 kaki. Katakanlah, sebuah pesawat mengalami masalah dan pendaratan darurat tidak bisa dihindari. Lantas, para pilot mungkin akan sulit mencari bandara di pegunungan. Jika kita membahas pegunungan Himalaya, Bandara Kathmandu bisa menjadi tempat persinggahan jet. Tapi, tempat ini hanya punya satu landasan pacu dan tidak punya sistem pendaratan yang baik. Selain itu, kalau pernah terbang di atas pegunungan, kamu pasti tahu betapa parahnya turbulensi di sana. Angin bergerak di atas pegunungan tinggi dengan kecepatan tinggi dan menciptakan apa yang disebut gelombang gunung.
Dan meski turbulensi tidak berbahaya, maskapai penerbangan tetap berusaha mencari rute mengitari area pegunungan.